Assalamualaikum, Deva. Waalaikumsalam. Oke, sebentar saya share screen ya. Ah ya, Udah siap, Deva kan? sudah. Oke, kelihatan slide-nya? Ya, Oke. kelihatan. Kemarin kan kita ngebahas financial system, ya. Ya, Ini kan chapternya ada dua, financial system, kemudian money and interest. Baru sekarang kita ngomongin money and interest di section kedua. So, understanding money. Kita mulai ya. ya, Pertama di sini kita ngomong fungsi uang. Uang itu fungsinya apa? Yang paling umum adalah medium of exchange. Jadi satuan untuk nilai tukar. Tukar. Kalau zaman dulu kalau belum ada uang kan beras ditukar sama garam misalnya. Garam ditukar sama ikan. Zaman-zaman belum masih primitif gitu. Jadi pertukaran barang itu dengan cara barter zaman dulu. Tahu zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad juga udah ada uang sih. Ini zaman kayak masih primitif banget gitu. Waktu manusia masih primitif, untuk mempertukarkan barang, seseorang yang punya barang beras mau menukarkan dengan garam, dia harus ya tuker-tuker aja. Misalnya sekilo beras dihargai berapa berapa kilo atau whatever satuannya garam gitu. Itu kan repot banget kalau misalnya eh, bertransaksi dengan cara barter. Nah, dengan adanya uang maka jadi lebih mudah exchange pertukaran barang ya. Semuanya mengacu kepada atau menggunakan uang sebagai wasilah pertukaran barang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk store value. Store value. Jadi untuk menyimpan kekayaan. Money allow people to save and use purchasing power in the future. Jadi kalau misalnya menyimpan kekayaan, paling gampang misalnya kalau beras taruh di lumbung beras gitu ya. Tapi lama-kelamaan kan lumbung berasnya kekecilan. Kalau misalnya kekayaan dia tambah banyak. Jadi supaya lebih ringkas, maka kekayaan itu disimpannya dalam bentuk uang. Daripada misalnya punya beras 100 karung, kan repot tuh naruhnya. ya. Mendingan beras 100 karung itu dikonvert jadi misalnya 10 juta rupiah, kan enak. Dan bisa dipakai untuk kebutuhan masa depan gitu kan. Misalnya kita punya kekayaan kan nggak semuanya dikonsumsi sekarang. Kekayaan itu ada yang digunakan untuk berjaga-jaga, atau ada juga yang digunakan untuk rencana di masa depan. Misalnya setahun depan mau mau traveling, atau tahun depan misalnya mau ada hajatan. Kan kalau misalnya ada uang, maka kita bisa menyimpan kekayaan kita untuk kebutuhan masa depan tersebut. Itu fungsi kedua adalah to store value. Yang ketiga, unit of account. Nah ini tentunya karena semuanya jadi satuannya jadi gampang. Ada standar. Kayak misalnya gini tadi, kalau kita mau mempertukarkan satu karung beras dengan garam, atau satu karung beras itu ekuivalen berapa banyak volume garam, kan bingung Hmm. ya. Nggak ada satuannya itu nggak diseragamkan. 1 kilo beras
satu kilogram beras apakah senilai dengan 1 kilogram ikan, gitu kan? Kira-kira setimpal nggak kalau misalnya 1 kilogram beras ditukar dengan 1 kilogram ikan? Oh, ternyata misalnya ekuivalennya itu bukan dengan 1 kilogram ikan, tapi dengan 0,7 kilogram ikan. Nah, ini kalau misalnya satuannya nggak ada standar kan bingung. Tapi kalau misalnya ada apa namanya, ada uang, maka satuan itu bisa di refer ke uang. Misalnya beras 1 kilo nilainya 10.000, ikan 1 kilo nilainya misalnya 20.000, maka jelas bahwa 2 kilo beras sama dengan 1 kilo ikan karena mengacu ke satuan yang sama yaitu rupiah. Kayak gitu ya. Jadi Iya. enaknya ada uang itu adalah kita punya referensi yang standar. Itu yang ketiga. Nah, ini biasanya yang tiga ini yang paling umum diketahui fungsi dari uang. Kalau di sini ada yang keempat nih. Yang keempat ini adalah standard of deferred payment. Money is used for loan and credit, allowing payment to be made over time. Ya, jadi ini untuk kewajiban masa depan itu bisa diukur dengan nilai uang juga. Kalau misalnya saya punya utang 10 juta, nanti payment di kemudian harinya mudah gitu kalau misalnya kita pakai uang. Itu fungsi uang. Yang paling umum tuh 1, 2, 3 ini. Tapi di modul ini ada yang keempat yaitu standard of deferred payment. Nah, tadi saya cerita tentang barter ya. Iya. Nah, itu kan barter itu awal banget manusia saling mempertukarkan barang karena kebutuhan manusia kan banyak. Ada satu kelompok orang punya banyak beras tapi nggak punya garam, tapi sekelompok yang lain punya garam tapi nggak punya beras. Akhirnya mereka saling bertransaksi tukar-tukaran dengan cara barter. Nah, lama-kelamaan akhirnya berubah tuh. Ada namanya commodity money. Jadi orang waktu itu mengacu ke emas atau silver. Jadi waktu itu sebelum ditemukan uang seperti yang kita kenal sekarang, itu jadi misalnya beras atau ikan atau garam tadi itu dirujuknya ke nilai emas. Misalnya 1 kilogram ikan itu sama dengan berapa satuan emas, berapa 0, sekian gram emas misalnya. Dan 1 kilogram beras berapa banyak satuan emas. Nah itu jadi referensinya itu ke emas pada saat itu. Zaman Nabi kan pakai dinar dirham ya. Nah mungkin ini zaman Nabi itu masuknya ke komoditi money ini. Karena uang dinar atau uang dirham itu benar-benar 100% plek-plekan mengacu ke nilai emas. Dan memang terbuat dari emas. Jadi kalau misalnya kita punya dinar, saya nggak tahu yang rupiah, yang emas itu mana, dinar misalnya. Dinar, kemudian ketika misalnya uang pecahan dinar ini dilebur, dijadikan emas, ya nilainya sama. Jadi nilai intrinsik dengan nilai nominal itu sama. Itu cirinya dari commodity money itu seperti itu. Ini kalau sekarang kan ada koin rupiah ya, yang 2000 perakan tuh. Atau di ringgit Malaysia juga kan ada di bawah 1 ringgit itu apa namanya, Pak? Ada nggak di Malaysia? 50 Oke. Kan itu bentuknya logam ya. Misalnya 50 sen tuh. Iya. 50 sen ringgit Malaysia. Kan bentuknya logam. Itu kalau dilebur di pandai besi,
terus logam itu dijual, nilainya pasti di bawah 50 sen. Atau kalau di rupiah gitu ya, uang kita yang 500 perak, satu keping rupiah logam, si logam itu dilebur, kemudian kita jual, pasti nilainya di bawah 500 perak. Gitu. Kenapa? Karena nilai logam itu harganya nggak semahal nilai yang tercantum di uang logam gitu. Jadi kalau 500 perak itu sebenarnya nilai logamnya nggak nyampe segitu. Demikian pun yang 50 sen di Malaysia itu Ya. nilainya itu nggak se nilai asli logamnya itu nggak senilai nilai yang tercetak di uang logam itu. Itu istilahnya nilai intrinsik tidak sama dengan nilai nominal. Nilai nominal itu nilai yang ada tertulis di uang itu. Nah, kalau dinar dirham itu nilai nominal yang tertulis angka di dalam dinar itu sama dengan nilai intrinsik. Nah, itu karakter dari komoditi emas. Lama kelamaan peradaban manusia berkembang, akhirnya berubah menjadi fiat money. Ini adalah paper money seperti ringgit ya, atau seperti rupiah, atau seperti US dollar, atau seperti Singaporean dollar. Itu adalah uang fiat, namanya fiat money. Baik yang logam maupun yang kertas itu namanya fiat money. Nah, ini fiat money ini, lihat di sini. In the past, money was backed by gold. But today, its value comes from people's trust that it can be exchanged for goods and services. Dulunya, fiat money ini menggantikan commodity money. Jadi misalnya dulu, kenapa? Karena dulu di back oleh gold. Ini. Dulu tuh di backup oleh gold. Jadi pemerintah menerbitkan jumlah uang kertas atau uang logam itu sejumlah cadangan emas yang ada di bank sentral. Jadi kalau di bank sentral misalnya ada satu misalnya saya nggak tahu berapa ya, misalnya 100 kilo emas, maka uang yang dicetak baik kertas maupun logam itu senilai 10 kilo emas. Awalnya uang fiat itu seperti itu. Jadi awalnya itu in the past the money was backed by gold. Jadi misalnya ada uangnya 100 perak atau 100 juta atau 10.000, 20.000, ya, 100.000. Itu dulunya nilainya itu di backup oleh nilai emas yang senyatanya ada di bank sentral, di cadangan bank di bank sentral. Sebentar, hold dulu 1 menit ya. Oke. Saya ada yang perlu saya urusin sebentar ya. Ya. Oh, oke.
Sorry. Barusan saya lagi parkirin mobil. Hmm. Eh, Oke, tadi saya lanjutin ya. Jadi awalnya itu uang kertas yang diterbitkan oleh negara itu sejumlah emas yang ada di bank sentral. Jadi kalau bank sentral adanya 100 kilo, ya dia hanya akan mencetak uang, baik logam maupun kertas, senilai 100 kilo emas tadi awalnya. Tapi lama-kelamaan udah nggak berbasis emas lagi. Nah, jadi waktu itu kayak transisi gitu dari commodity money menuju ke fiat money itu adalah fiat money yang di backup oleh komoditi, fiat money yang di backup oleh gold. Tapi lama-kelamaan akhirnya lepas sama sekali. Jadi pemerintah punya backup di bank sentral itu punya emas tentunya sebagai cadangan devisa. Tapi untuk mencetak uang suka-suka, nggak dikaitkan dengan berapa banyak stok emas yang ada di kas negara. Jadi kalau gitu underlying-nya apa? Kepercayaan aja. Jadi sepanjang misalnya rupiah dipercaya oleh masyarakat, maka rupiah itu bernilai. Sepanjang ringgit itu dipercaya oleh masyarakat karena based on trust ya, masyarakat mau pegang, percaya dengan uang tersebut, maka uang itu bernilai. Tapi kalau uang itu nggak dipercaya, maka ya nggak bernilai. Kalau rupiah nggak dipercaya, maka sama aja kayak uang monopoli. Dipa tahu monopoli? Uang Iya, monopoli. tahu. Itu kan uang kertas kan? Sebenarnya prinsipnya sama aja kayak rupiah juga kayak kertas Iya. itu. Kenapa uang uang rupiah bisa dipercaya? Karena pemerintah memastikan bahwa uang itu uh, di backup oleh negara sehingga rakyat jadi trust. Kalau suatu saat misalnya rakyat nggak trust dengan rupiah, orang-orang nggak mau pegang rupiah, ya nanti lama-kelamaan rupiah ditinggal. Misalnya kalau begitu ya. Sama kayak gini, Dipa pernah ngerasain main monopoli nggak? Pernah. Pernah ya. Hmm. Pada saat Diva bermain monopoli itu kan berempat ya, dengan 4 orang temen ya. Iya. Pada saat permainan itu, Diva misalnya ngumpulin duit monopoli itu banyak. Diva ngerasa feelingnya tuh, ngerasa bahwa punya duit banyak kan. Iya. Tapi ketika misalnya permainan itu bubar, selesai, maka tumpukan uang yang ada di Diva itu udah nggak ada nilainya sama sekali kan. Iya. Tapi ketika kita ada di permainan itu, kita ngerasa bahwa uang kertas itu ada nilainya. Kenapa? Karena dipercaya pada saat kita sedang bermain Hmm. monopoli, kita percaya bahwa uang ini bernilai untuk kelangsungan permainan monopoli. Kurang lebih gitu. Jadi kenapa rupiah misalnya kita pegang? Karena kita percaya bahwa dalam permainan, dalam petik ya, permainan ekonomi Republik Indonesia, untuk perputaran ekonomi di Indonesia itu menggunakan uang itu. Jadi one day misalnya, mudah-mudahan nggak sampai kejadian, Indonesia ini hancur, atau kemudian rupiahnya juga nggak mau dipercaya oleh rakyat, masyarakat, maka rupiah itu jadi tidak bernilai. So, jadi nilainya itu karena ada trust ini. Gitu ya. Ini jadi perkembangannya tadi pertama dari commodity money, kemudian kedua ke fiat money. Fiat money pun awalnya di backup oleh gold, lama-kelamaan backupnya hilang, jadilah fiat money seperti yang kita tahu sekarang. Nah, seiring perkembangan zaman, akhirnya ada namanya electronic money atau ada e-wallet, ada GrabPay. Kalau di Indonesia ada GoPay, ada OVO, ada e-money, e-money-nya Bank Mandiri. Ini di Malaysia ada Touch and Go. Ini kayaknya untuk payment termasuk jalan tol. Itu ya.
Kurang lebih ini fungsi uang historically sampai saat ini. Kita lanjut. Kalau tadi fungsi, sekarang adalah role. Role-nya, manfaat uang. Perannya. Peran uang. Peran pertama adalah untuk menentukan pricing. Bisa digunakan untuk menentukan pricing. Money help to set prices and distribute resource efficiently. Ya karena tadi ada fungsinya yang unit of account, ya. Yang unit of account. Maka sesuai dengan fungsi unit of account, maka dia bisa berperan untuk menentukan pricing. Itu yang pertama. Yang kedua, perannya adalah facilitating trade. Kok bisa ada peran itu? Karena ada fungsi yang pertama, yaitu medium of exchange. Karena ada medium of exchange, maka akhirnya dia bisa menjadi facilitator untuk trade. Itu peran yang kedua. Peran yang ketiga, bisa support untuk saving and investment. Kok bisa? Karena ada fungsi yang kedua, yaitu store of value. Sehingga akhirnya berperan sebagai sarana untuk saving and investment. Kemudian di sini seiring perkembangan zaman, jadi bisa untuk influence monetary policy. Peran bank sentral kan adalah menggunakan uang untuk mengontrol inflasi, mengelola, memanage lapangan pekerjaan, dan menstabilkan ekonomi. Kan ujungnya gitu ya. Gimana money ini jumlah uang beredar, atau bahasa Inggrisnya money supply, ini perlu dinaikin atau perlu diturunin. Tujuannya apa? Supaya inflasinya bisa terkontrol, supaya job creation bisa mencapai yang diharapkan, dan supaya ekonomi bisa stabil. So, jadi peran uang di ekonomi modern ini adalah untuk mempengaruhi kebijakan moneter. Yang terakhir, peran yang terakhir adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kok bisa? Karena uang bisa memacu spending, bisa memacu investment. Sehingga pada akhirnya dengan demikian uang itu bisa membantu untuk ekonomi terus berkembang. Gitu ya. Oh iya, di sini ada penjelasannya. Karena ada minimum exchange, maka bisa facilitating trade. Karena ada unit of accounts, maka bisa creating a pricing system. Karena dia berfungsi sebagai store value, maka bisa promoting saving and investment. Karena fungsinya adalah deferred payment, maka dia bisa menciptakan kredit dan instrumen untuk kebijakan ekonomi makro. Jadi ini fungsinya, ini perannya. Gitu. Kita lanjut ya. Oke, kita lihat di real world. The rise of digital payments during the pandemic. Many articles discuss the accelerated shift toward digital payments during the COVID-19 pandemic, driven by the safety concern and convenience. Jadi pada saat COVID kemarin kan, gimana caranya supaya trade bisa berjalan, transaksi bisa berjalan, tapi harus safe dan convenience. Kalau tukar-tukaran uang kan bisa jadi nyebarin virus COVID, bener nggak? Jadi waktu itu akhirnya
digital payment itu berkembang pada saat COVID. Jadi hikmah dari adanya COVID adalah digital payment berkembang. Kenapa? Karena kalau dengan digital, maka kan tidak ada uang yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Jadi safety-nya terjaga, convenience-nya juga terjaga. Jadi akhirnya muncul deh berbagai digital payment platform, kayak misalnya QRIS, gitu, kalau saat ini ya di Indonesia ya. Dulu kan nggak ada. Jadi QRIS muncul setelah pandemi. Atau kalau di internasional ada PayPal. Itu real ya, bagaimana perkembangan fungsi uang di dunia nyata, bukan hanya cerita-cerita di perkuliahan, tapi memang itu perkembangan fungsi uang, peran uang itu benar-benar ada gitu. Ini cashless economy, ya makin lama misalnya sebuah negara menjadi cashless economy. Jangankan di negara ya, di pesantren kita aja di Idrisia kan saat ini kita sudah terapkan cashless economy. Jadi transaksi di warung-warung yang ada di Idrisia itu semuanya cashless. Apalagi misalnya di dalam komunitas yang lebih besar dalam sebuah negara. Ini contoh experience-nya di India gitu ceritanya. India itu pengen demonetize high value currency notes gitu ya. Dan dia promote digital transaction. Semakin cashless itu semakin bagus. Kalau cashless kan nggak ada risiko hilang, nggak ada risiko kecurian, ya. Semuanya dan transaksinya tercatat, ada records-nya gitu. Itu kalau manfaatnya masyarakat kita sudah cashless ya. Kita lanjut. Nah, oke. Di pertemuan sebelumnya kita ngomong demand and supply, agregat demand, agregat supply. Sekarang spesifiknya adalah demand and supply of money. Kalau kemarin kita ngomong demand and supply of goods and services. Ya kan? Kalau sekarang kita ngomong demand and supply of money. Nanti jadi ada dua dimensions. Pertama, dimensions demand and supply of money. Yang kedua, dimension of demand and supply of goods and services. Di dalam ekonomi makro nanti ini dua dimension ini akan kita konsekuensinya lebih mendalam gitu. Kalau kita ngomongnya money, maka ini nanti ujungnya adalah ke sektor moneter. Bahasa Inggrisnya monetary sector. Monetary sector. Ekonominya monetary sector. Kalau yang ini disebutnya real sector. Jadi ekonomi itu ada dua dimensi. Pertama, atau ada dua sektor. Pertama real sector, yang kedua monetary sector. Jadi di dua aspek ini sama-sama ada supply and demand-nya. Ada supply demand atas money dan ada supply demand atas good and services.
Gitu ya. Nanti lebih 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 jauhnya akan seperti itu. Nah, yang kemarin kita bahas di dua pertemuan terakhir, kita ngomongnya demand and supply, aggregate demand and aggregate supply of good and services. Sekarang spesifik kita ngomong demand and supply atas money. Oke, kita lihat apa itu demand of money. Demand of money refers to the desire to hold money. People want to hold money for three main reasons. Jadi ini orang-orang nih, masyarakat menginginkan untuk pegang uang. Seberapa pengen masyarakat untuk pegang uang. Ini namanya demand. Kalau supply, ini supply dari negara. Karena tidak ada supplier lagi selain negara ya. Kalau misalnya barang dan jasa kan, demand atas beras itu yang demand masyarakat. Supply atas beras, yang supply juga masyarakat, ya kan? Demand-nya dari buyer kalau di apa namanya? Barang dan jasa. Suppliernya adalah seller. Kan gitu. Kalau di barang jasa. Tapi kalau di money, demand-nya adalah masyarakat, nggak ada sebut buyer sih. Ya masyarakat aja. People. Suppliernya siapa? Suppliernya adalah central bank. Satu, nggak ada yang lain kecuali central bank. Itu ya, beda konteks ya. Bayarnya, demand-nya bukan buyer, dan supply-nya bukan supplier atau bukan seller. Tapi bayarnya di sini adalah people, sementara suppliernya adalah central bank. Oke ya. Terus, why people wants to hold money? Ada 3 alasan. Kenapa kita sebagai people pengen uang, pengen pegang uang? Karena yang pertama, transaction motif. Karena kita butuh untuk bertransaksi, karena kita mau beli barang dan jasa. Maka kita butuh uang. Jadi uang kita butuhkan, tujuannya buat apa? Buat supaya kita bisa transaksi. Yang kedua, untuk sebagai aset. Untuk storing wealth, untuk menabung. Kita butuh uang itu buat menyimpan kekayaan. Daripada saya beli tanah, nanti tanah lagi. Kan makin luas. Nggak enak juga kontrolnya. Tapi kalau disimpannya dalam bentuk uang, maka kita bisa store wealth dengan cara yang lebih simple. Taruh aja di bank, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, kan nggak repot. Dibandingkan misalnya punya sawah. Harus dikelola, harus di-maintain, harus didatengin, harus dijaga, takut ada orang yang nempatin sawah kita, kayak gitu kan. Jadi tujuan kita pengen pegang uang karena kita pengen simpan aset. Atau juga karena ada spekulatif motif, maksudnya pengen cari cuan. Saya butuh uang karena saya pengen cari cuan dari investasi, dari trading, di stok, di bonds, atau supaya dapat bunga dari money market, gitu ya. Jadi yang pertama tujuannya karena pengen transaksi untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua karena pengen aset atau pengen dapat cuan dari aset.
Yang ketiga, buat jaga-jaga. Saya punya uang tujuannya apa? Buat jaga-jaga. Kalau suatu saat saya sakit, unforeseen circumstances, contohnya sakit ya, maka kita bisa bayar rumah sakit dengan cepat. Nggak perlu minjem sana kemari. Tiba-tiba misalnya rumah kita kebakaran, kita bisa segera renovasi. Kenapa? Karena kita punya uang untuk jaga-jaga. Ini kurang lebih secara textbook ada 3 fungsi uang. Yang pertama adalah transaction, yang kedua spekulatif, yang ketiga precautionary. Terus, nah untuk ini total dibutuhkan 100 triliun rupiah, misalnya ya. Ini demand-nya. Siapa suppliernya? Suppliernya adalah central bank. Oke, kita lihat nih ada beberapa layer of uang. Money supplied itu diklasifikasikannya ada namanya M0, ada namanya M1, M2, M3. Uang yang kita pegang sehari-hari itu disebutnya M0, apa M1, apa M2, apa M3. Kita lihat ya. M0 itu M0 itu adalah currency in a circulation, notes and coins. Uang kertas dan koin. Plus reserves held by commercial banks at the central bank. Jadi itu baru M0. Jadi M0 itu uang yang kita pegang. Uang yang kita pegang. Uang yang bersirkulasi. Jadi ini uang yang bersirkulasi ya, uang yang ada di masyarakat, yang kita pakai buat sehari-hari, yang biasa kita pakai untuk bertransaksi, itu namanya M0. M0 kalau ditambah dengan demand deposit, deposito yang ditaruh di bank, itu jadi M1. Kalau M0 kan berarti uangnya kita pegang ya. Kalau M1, uang yang kita pegang plus yang kita simpan di bank. Itu M1. Ada lagi level berikutnya, jadi kayak M1, M1, M2, M3. Ini M0 ya. Ini M1, ini M2, ini M3. Jadi M0 itu lebih dikit daripada M1. M1 lebih dikit daripada M2. Nah, yang paling banyak itu adalah M3. Karena M3 itu terdiri dari M0 tambah M1 tambah M2. Totalnya adalah M3. Oke ya. Sekarang kita lihat M2 itu apa? M2 adalah M1 ditambah near moneys. Apa tuh? Savings accounts plus small time deposit plus money market deposit plus money market mutual fund. Jadi ini bukan hanya ada di bank doang, uang yang ditaruh di bank. Kalau ini kan M0 plus uang yang ditaruh di bank. Tapi ini selain yang ditaruh di bank termasuk yang di capital market, money market, mutual fund. Yang M3 ini berarti yang lebih luas lagi, yaitu adalah M2 ditambah dengan large time deposits. Kalau money market fund kan cuma short term, setahun. Ini adalah ada namanya long term deposits.
Ini lebih dari setahun. Kalau ngomong long term itu pasti lebih besar daripada setahun. Kalau money market fund itu less than 1 tahun. Gitu ya. Jadi negara menyiapkan semuanya. Menyiapkan M1, M0, M1, M2, dan M3. Jadi ketika misalnya kita bilang money supply ada sekian ribu triliun, itu mengacu kemana? Ke M0, M1, M2, atau M3. Jadi kita pahami ini, istilah-istilah ini. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Demand and supply of money in real world. Several reasons, trends, and factors that influence the demand of money in Malaysia. Pertama ada digital payment. The rise of digital payment system and e-wallets has influenced the demands for physical cash and checking deposits. The adoption of fintech and digital banking is changing the landscape of money demand. Ya. Ini ada perkembangan terbaru tentang money demand, yaitu perkembangan dari uang digital, sistem digital. Ini mempengaruhi demand atas uang fisik. Jadi mungkin kebutuhan uang fisik jadi berkurang karena sebagian udah berubah ke digital payment system. Berarti itu mempengaruhi M1, M2, M0-nya gitu. Yang kedua, COVID pandemic. During the initial phase, there was an increase in demand of liquidity and precautionary savings. Jadi pada saat awal-awal COVID, itu tiba-tiba masyarakat ngambil uang. Jadi demand atas liquidity atau demand atas uang itu banyak, naik untuk precautionary. Gitu ya. Jadi pada saat pandemi karena orang jaga-jaga ya, jaga-jaga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya demand atas liquidity atau demand of money itu meningkat. Itu yang apa namanya? Cerita yang kedua. Yang ketiga, monetary policies. Bank Negara Malaysia monetary policy, yaitu interest rate adjustment and liquidity provisions, aims at stimulating the economy, can increase the demand for money through high spending and investment. Ya ini normal aja. Jadi ketika misalnya negara ingin supaya demand for money meningkat, naik, maka dia ubah-ubah kebijakan interest rate-nya. Interest rate diturunin, maka demand atas money akan meningkat. Kalau interest rate dinaikin, maka demand atas money akan turun. Kayak gitu ya. Ya. High inflation can erode the value of money. Ya, itu udah jelas banget. Bahwa tingginya inflasi itu akan mengurangi nilai dari uang. Juga misalnya akan menyebabkan demand for domestic versus currency berubah. Kalau inflasi tinggi, maka demand atas ringgit Malaysia misalnya akan turun. Dan demand atas USD akan naik. Gitu ya. Jadi bagaimana hubungan antara inflation dengan exchange rate. Kalau yang monetary policy, ini hubungan antara interest rate, salah menyebut tadi ya saya.
hubungan antara inflation dengan exchange rate. Kalau di monetary policy, ini hubungan antara interest rate dengan demand of money. Selanjutnya di sini in Malaysia, the main measures of money are, di Malaysia itu utamanya M1, M2, dan M3. M1-nya adalah semua most liquid form of money. Jadi uang yang beredar, currency in circulation, plus deposits. Yang M2 lebih luas dari M1, as well as saving deposits, fixed deposit, and other near money assets that are easily convertible cash to cash. Jadi semua aset yang bisa segera di-cashkan, bisa segera dicairkan. Kalau bonds kan itu nggak bisa segera dicairkan, berarti nggak masuk. Ini pokoknya yang bisa segera dicairkan. Surat utang itu kan nggak bisa segera dicairkan. Jadi ini yang gampang banget dicairkan. M3 apa? This is an even broader measures that includes M2 plus other large liquid assets such as repurchase agreement, money market. Ya ini lebih luas lagi ya. Termasuk namanya instrumen money market. Instrumen money market seperti yang reksadana. Jadi kalau ini uang biasa plus demand deposit, tabungan gitu ya. Kalau ini termasuk savings, demand deposit itu tabungan. Kalau savings deposit adalah savings deposit. Kalau ini udah termasuk ada di reksadana. Nah, ini ada istilah-istilah. Apa itu currency in circulation? Yaitu physical money such as coin and banknote. Ini yang biasa kita pegang sehari-hari. Buat beli beras, buat beli nasi, buat beli makan, dan sebagainya. Kalau demand deposit apa bedanya dengan savings deposit? Ini ada penjelasannya ya. Demand deposit adalah funds held in checking account that can be withdrawn on demand without any notice. Ya, ini kayak tabungan biasa. Istilahnya demand deposit. Jadi tarik-tarik aja duitnya. Kalau savings deposit, ada istilah lagi fixed deposit, banyak banget istilahnya ya. Ada demand deposit, savings deposit, fixed deposit. Demand deposit, uang yang kita taruh di bank, yang kita bisa tarik kapan aja. Kalau savings deposit, uang yang ada di bank that are not as liquid as demand deposit, nggak se-liquid demand deposit, but can be accessed relatively easily. Jadi lebih tetap bisa diakses, cuman tidak sebebas demand deposit. Jadi agak terbatas tapi masih tetap fleksibel. Kalau fixed deposit, ini seperti deposito yang kita kenal di Indonesia. Kadang disebutnya time deposit. Ini fixed deposit itu kadang disebutnya time deposit. Yaitu udah fix, misalnya per bulan, apa per 6 bulan, atau per tahun. Kenapa kita mau mengikatkan pada time atau fix? Karena kita earn higher interest rates. Gitu ya. Kalau yang ini tuh bunganya kecil ya. Ini bunganya gede. Ya. Nah, jadi di sini kan M1 apa? M1 adalah demand deposit. M2 savings deposit. Sama fixed deposit masuk di sini. Kalau M3 udah masuk ke money market instrument. Udah ke reksadana. Itu ini apa namanya? Bentuk nyata yang biasa kita temui, demand and supply of money in real worlds di Malaysia. Di Indonesia juga mirip-mirip.
Kita lanjut ya. Yeah. Oke. Apa yang menyebabkan demand for money itu naik? Nah, di sini nih. Atau turun. Selain naik kan bisa juga turun ya. Apa yang bikin demand atas money ini rise or fall? Faktor yang berpengaruh ya. Kenapa demand atas uang itu naik turun? Suara saya masih jelas nih Pak. Masih? Oke, good, good. Pertama, faktor yang pertama adalah kita lihat dulu deh. Ini interest rate dulu deh. When interest rates on savings and investments are high, holding money become demand atas duit itu kan dalam bentuk minjem ya. Minjem duit dong, itu namanya demand atas uang. Nah, jadi kalau interest rate-nya tinggi, high, maka demand atas uang turun. Tadi saya udah bilang kan gitu. Ketika interest rate tinggi, maka demand atas uang turun. Selanjutnya, faktor pertama berarti ini interest rate. Yang paling utama ya. Yeah. Jadi sebenarnya kalau gambar begitu ya, demand atas money gitu ya. Kalau interest rate-nya di sini, maka demand-nya atas uang sekian. Kalau interest rate-nya tinggi, di situ, maka demand-nya akan turun. Gitu ya. Sekarang faktor kedua adalah higher income. When people earn more, they spend more, increasing their need of money. Jadi kalau income-nya naik, maka demand of money-nya naik. Gitu. Maka sebaliknya, kalau income-nya turun, maka demand atas money juga akan turun. Itu yang kedua. Yang ketiga, payment frequency. If salaries are paid less often, people need to hold more money for expenses. Jadi kalau misalnya digajinya misalnya, bayangin kalau digaji setahun sekali, less often. Kan yang normalnya kan sebulan sekali ya, setiap bulan gitu kan, gajian. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan sebagainya. Tiap bulan gajian. Yeah. Maka kan kita nggak perlu hold. Santai aja, taruh aja di bank gitu. Tapi kalau misalnya gajiannya setahun gitu, kemudian ini 1 tahun, maka kita tiap bulan ini perlu hold money.
Jadi needs of holding money itu jadi tinggi gitu. Nah, normalnya kan saat ini orang gajiannya tiap bulan, jadi ini nggak terlalu practically nggak kejadian sih. Iya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah financial innovation. Nah, tadi termasuk digital payment ya. Ini di sini contohnya adalah credit card. Kalau ada credit card, dia akan reduce need of cash. Jadi kalau ada credit card, cash nggak terlalu dibutuhkan. Sehingga kita mendingan taruh aja uang di bank. Kan gitu ya. Berarti sama juga, bukan hanya credit card, ada e-money, e-wallet. Kalau ada e-wallet kan kita nggak butuh cash kan. Iya. Jadi yang cash ini kita nggak butuh. Jadi semakin banyak inovasi di financial, di sektor keuangan, maka semakin kita nggak butuh cash. Jadi kita cashless. Semakin cashless, maka semakin kita mendingan keep more money di bank aja. Kita nggak butuh. Kita demand atas money-nya jadi turun. Kemudian faktor yang terakhir, ini karena ada investment uncertainty. If people expect stock price to drop, they may sell investment and hold more cash temporarily. Jadi kalau ekonomi lagi krisis, ya nilai tukar turun, bukan nilai tukar, nilai saham turun, maka orang jual investasinya di sini, sell investment, lebih banyak cash. Jadi biasanya gitu, kalau misalnya orang-orang ekonomi lagi turun, maka biasanya disebut cash is king. Cash is king. Ada peribahasanya gitu, cash is king. Tapi kalau kayak misalnya sekarang lagi perang Iran sama Amerika, semua kesulitan ya, ekonomi turun, maka cash is king. Tapi ketika nanti ekonomi pulih, pasar saham berkembang naik lagi, terus sampai all time high, maka cash itu jadi nggak terlalu diperlukan. Gitu ya. Jadi ini 5 faktor yang bisa menyebabkan dia rise atau fall. Kita lanjut. Kalau sekarang ini yang kita lihat adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan supply of money-nya rise or fall. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sini deh. Bank sentral action. Jadi kalau ada action tertentu dari bank sentral, maka tentunya supply-nya akan terpengaruh. Buying government securities. Lowering interest rate. Contoh-contohnya ya. Bank sentral tiba-tiba beli government securities. Atau bank sentral tiba-tiba nurunin suku bunga. Atau bank sentral tiba-tiba nurunin reserve requirement di bank. Maka ini money supply akan naik. Maksudnya gimana sih? Satu-satu nih. Government security. Kalau interest rate udah jelas ya. Bank Yeah. sentral nurunin suku bunga.
maka money supply-nya naik. S, M-nya bakal naik. Udah jelas ya. Kalau government buy securities, maksudnya apa? Jadi securities itu maksudnya gini, Diva. Kan kalau bank sentral dengan government itu dua hal yang berbeda. Government itu adalah mulai dari Perdana Menteri, Menteri Keuangan, menteri-menteri lah, menteri-menteri semua ya. Dari Perdana Menteri kalau di Malaysia ya, kalau di Indonesia Presiden. Kemudian di bawahnya ada para menteri, di bawahnya lagi ada gubernur, ada lagi di samping Perdana Menteri ada wakil rakyat DPR. Ini government ini kan perlu duit kan. Ya. Nah, government biasanya menerbitkan securities, surat utang. Securities itu surat utang. Bond. Disebutnya government bond. Jadi government mengeluarkan government bonds. Government itu siapa? Mulai dari Prime Minister atau Presiden di Indonesia sampai ke bawah-bawahnya untuk supaya negara ini bisa operasional ya. Para menteri bekerja, para gubernur bekerja, bupati bekerja, camat, desa dan sebagainya. Supaya itu bisa bekerja, maka government itu perlu duit kan? Dia menerbitkan bond, surat utang. Surat utang itu yang beli siapa? Yang beli ada 3 pihak. Rakyat, kedua abroad, orang asing, yang ketiga central bank. Maka di sini dibilang central bank buying government securities. Nah, kalau dia buy government securities ya, central bank buy bonds, government bonds, maka money supply-nya naik apa turun? Naik. Ya, betul. Karena kan duit tiba-tiba keluar dari bank sentral, nyampe ke tangan government bahkan, maka nanti money supply-nya jadi beredarnya lebih banyak di masyarakat. Oke. Ini yang government buying government securities. Tadi yang interest rate udah kita bahas. Yang ketiga, ini apa? Reserve requirement apa? Reserve requirement itu kewajiban reserve dari masing-masing bank. Ada bank A, bank B, bank C, bank D misalnya. Ini kan bosnya satu, yaitu central bank. Nah, central bank itu mewajibkan ada reserve. Kalau misalnya bank A pegang 100 triliun, bank B 200 triliun, dana masyarakat, bank C 300 triliun, dana masyarakat, bank D 400 triliun, dana masyarakat, maka bank sentral itu mewajibkan masing-masing ini taruh misalnya 10% di bank sentral. Jadi dari 100 ini ditaruh deh 10 ke bank sentral. 10 T dari A plus 20 T dari B
plus 30 T dari C plus 40 T dari D. Gitu ya, ini semua disimpan di bank sentral. Itu namanya reserve. Artinya duit yang ada di masyarakat berapa? Dari 100 berkurang 10 kan karena disimpan, jadi tinggal 90. Dari 200 berarti duit yang ada di masyarakat tinggal 180. Betul? Di sini Betul. tinggal 270. Di sini tinggal 270. Di sini tinggal 360. Jadi duitnya karena ada reserve, jadi yang beredar jadi kecil. Supply-nya jadi kecil. Semakin, ini kalau dibilang 10%. Kalau tiba-tiba bank sentral naikin dari 10 menjadi 20, berarti jumlah supply ini makin turun kan? Tapi kalau di sini kata-katanya reduce. Kalau reduce reserve requirement, maka money supply-nya naik apa turun? Turun. Iya, naik. Kalau reduce reserve requirement, maka dia akan increase. Gini ya, jadi ada action bank sentral. Di sini contohnya ada 3 yang akan mempengaruhi either dia increase atau decrease. Kalau dia buy, maka increase. Kalau dia sell, maka akan decrease. Kalau dia low interest rate, maka dia akan increase. Kalau dia kebijakannya adalah high interest rate, maka akan decrease. Kalau di sini kebijakannya reduce reserve requirement, maka dia akan increase. Tapi kalau kebijakannya increase reserve requirement, maka akibatnya akan decrease money supply. Gitu ya. So, jadi faktor apa yang menyebabkan money supply ini naik turun? Yang pertama adalah ada action dari bank sentral. Yang kedua, foreign funds. More money enter the country from international source. Jadi tiba-tiba banyak duit dari luar negeri masuk. Misalnya ada utang luar negeri masuk. Kayak tadi kan government kan terbitin government bonds ya. Ya kan? Ada government bonds. Tadi saya bilang pembelinya kan ada 3 pihak. Masih ingat? Apa aja? Rakyat. Kedua? Abroad. Ketiga, central bank ya. Nah, abroad kalau beli government bonds, maka akhirnya kan more money enter the country kan? Nah, ini tentunya kalau more money enter the country, maka money supply akan meningkat. So, jadi yang kedua penyebab yang mempengaruhi money supply adalah foreign funds yang masuk atau keluar. Jadi kalau dia buy government bonds, maka supply money akan meningkat. Tapi kalau sell, si internasional ini sell yang dia punya, maka supply uang akan berkurang. Oke, kita udah bahas yang pertama, kita udah bahas yang kedua, sekarang kita bahas yang ketiga. Government borrowing. When the government spend more than it collect, it borrows from bank, increasing money supply. Iya, tentunya ya. Kalau government borrow sama aja kayak tadi menerbitkan
surat utang, maka misalnya minjem ke bank, maka nanti akan menaikkan money supply. Jelas ini. Yang keempat, bank liquidity. If bank keep less money in reserve, they have more fund available to lend expanding credit. Ya, tadi yang ngomong reserve ya. Ya. Kalau reserve-nya dinaikin, maka bank liquidity akan turun. Kalau bank liquidity turun, maka fund available-nya akan turun. Kalau reserve requirement-nya diturunin, maka bank liquidity akan naik. Kalau bank liquidity naik, maka money supply akan naik. Terakhir, apa faktor yang mempengaruhi money supply adalah less cash holding. When people and businesses deposit more money in banks instead of holding cash, maka bank can issue more loans, increasing overall money circulation. Jadi kalau banyak orang saving, itu sama dengan investmentnya, saving sama investment. Saving banyak, maka investment banyak. Kalau investment banyak, maka money supply-nya berarti meningkat. Ya, jadi dari dua sisi, tadi kita bahas apa faktor-faktor yang mempengaruhi demand for money. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi supply of money. Oke. Wait. Interest rate. Oke. Interest rate. Mau dilanjut? Tinggal beberapa slide atau mau dilanjutin besok atau lusa? Diva maunya gimana? Lanjut besok aja. Oke. Takutnya terlalu banyak ya? Ya. Jadi saya recap sedikit ya. Jadi di pertemuan ini kita ngebahas tentang money. Nah, di money ini kita udah tadi kesimpulannya ini nih. Ini ringkasannya. Ya. Money itu ada fungsinya sebagai medium of exchange, sehingga karena ada fungsi itu maka ada peran ini. Karena ada fungsi ini maka ada peran ini. Karena ada fungsi store value maka bisa berperan sebagai ini. Karena ada fungsi sebagai deferred payment maka bisa berperan sebagai ini. Gitu ya, itu. Kemudian seperti halnya demand and supply of good and services, di dalam money pun ada demand and supply juga. Nah, ini demand and supply di money ini adalah monetary sector. Kalau demand and supply of goods and services, ini disebutnya real sector. Masih ingat real sector. Nah, di sini kenapa orang demand atas money? Karena ada 3 kebutuhan. 1 transaction, 2 spekulatif, 3 precautionary. Jaga-jaga spekulatif dan transaksi. Kemudian money supply ini lihat ada istilahnya M0. M0 itu sangat cair. M1 agak cair. M2 cukup cair.
M3 agak-agak kurang cair. Jadi kalau tadi digambarkan ini M0, ini M1 lebih luas, lebih banyak. M1, M2 lebih luas lagi, M3 lebih luas lagi. Semakin kecil, semakin cair. Cair itu artinya begitu saya butuhkan langsung bisa dipakai. Itu M0 tuh. Kalau M3 itu nggak secepat itu, mungkin perlu delay sehari 2 hari baru bisa dicairin, gitu ya. Jadi semakin kecil angka M-nya, semakin gampang cairnya. Tadi di sini lumayan nih ada referensi bagus. Ada namanya demand deposit, ada namanya savings deposit, ada namanya fixed deposit. Demand deposit sangat cair, saving deposit cukup cair, fixed deposit nggak terlalu cair. Kemudian di sini ada apa sih yang menyebabkan demand atas money itu naik turun, yaitu ada interest rate yang paling utama, yang kedua ini yang berikut-berikutnya lah. Tapi yang paling utama menurut saya demand atas uang itu meningkat itu terutamanya karena interest rate. Yang lain adalah faktor-faktor susulan. Nah, sama juga kalau di money supply menurut saya faktor utamanya adalah yang ini. Yang ini semua faktor-faktor susulan. Oke, di pertemuan berikutnya nanti kita ngomong spesifik tentang interest rate. Bagaimana interest rate berpengaruh terhadap money. Tadi udah kebahas-bahas ya. Kan udah dibahas, udah kebahas-bahas ya. Kalau misalnya ada I naik, maka demand atas money-nya akan turun. I naik, supply-nya gimana tadi? Kan ada ya. Iya. Di sini kalau dari sisi supply, di sini nih. Lowering interest akan increasing money supply. Increasing interest akan nurunin money supply. Nanti kita bahas lah. Mau kapan, Pak? Kalau besok bisa sih. Tapi malam ya? Iya, malam. Jam 7 ya? Oke. Ya. Oke. Sampai ketemu besok ya. Ya. Yo, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam.